Selamat siang, di sini saya akan mendemokan terkait dengan fitur bulk reconciliation pada Odoo Apps Microsoft. Untuk yang pertama, di sini kita akan menuju ke modul accounting. Kemudian di sini saya setelah membuat beberapa customer invoice dan vendor bill. Di sini terdapat beberapa customer invoice dengan payment statusnya not paid. Kemudian saya sudah juga membuat beberapa vendor bill. Selanjutnya, di sini saya akan membuat beberapa bank statement dengan beberapa kondisi. Untuk yang pertama, di sini saya akan membuat dengan kondisi untuk pembayaran invoice saja. Di sini untuk referensinya, misalkan saya isi untuk payment invoice. Kemudian untuk jurnal otomatis terisi, date juga, company, starting balance, dan ending balance. Kemudian di sini terdapat tab transaction. Kita dapat add a line pada tab transaction di sini. Kita coba untuk add a line, kemudian di sini terdapat pop-up untuk pengisian transaksinya. Di sini terdapat beberapa field, yaitu field date, label, user note, partner, to pay, amount, dan jurnal. Kemudian di sini juga terdapat tabel untuk pengisian invoice atau bill-nya. Misalkan di sini saya belum melakukan pengisian untuk field partnernya, saya akan melakukan percobaan untuk melakukan klik add a line pada tabel invoice atau bill. Saya klik add a line. Lalu di sini untuk tampilan invoice atau bill-nya muncul untuk semua partner. Kemudian saya klik cancel. Lalu saya akan memilih untuk salah satu partnernya, misalkan di sini yaitu partner Ale. Kemudian di sini untuk tabel invoice atau bill-nya saya akan memilih untuk add a line. Lalu di sini tampil untuk invoice atau bill dari partner Ale saja, terfilter secara otomatis seperti itu. Lalu saya akan memilih untuk salah satu invoice, misalkan pada invoice dengan kode 00013. Sini saya klik, lalu saya select. Lalu di sini pada to pay-nya itu terjumlah sesuai dengan yang ada di invoice, yaitu Rp88.800.000 di sini to pay-nya. Kemudian di sini kita juga dapat menambahkan untuk invoice-nya lagi. Di sini kita coba untuk add a line. Lalu kita untuk menambahkan satu invoice lagi dengan kode 00014. Kita klik select. Lalu di sini pada to pay-nya otomatis tercompute sesuai dengan jumlah yang ada pada dua invoice, yaitu Rp355.200. Kemudian kita akan mengisi untuk labelnya, misalkan di sini untuk customer invoice Ale. Lalu pada amount-nya di sini kita bisa mengisikan untuk jumlah asli yang terbayarkan. Misalkan di sini untuk jumlahnya di bagian to pay-nya yaitu Rp355.200.000. Misalkan untuk amount-nya yaitu yang dibayarkan oleh customer Ale hanya Rp300.000. Di sini kita dapat mencoba Rp300.000. Kemudian kita dapat lakukan save and close. Lalu di sini pada compute balance-nya itu otomatis terjumlah sesuai dengan amount yang kita isi tadi, yaitu Rp300.000. Dari Rp575.330 ditambah dengan Rp300.000, yaitu Rp875.330. Di sini untuk compute balance-nya kita bisa lakukan copy, lalu kita paste di ending balance-nya. Kemudian kita lakukan save untuk bank statement dari payment invoice-nya, kita lakukan pause untuk bank statement payment invoice. Setelah bank statement payment invoice berhasil terpause, di sini berhasil berpindah ke stage processing. Kemudian kita bisa lakukan reconcile untuk payment invoice. Di sini kita lakukan reconcile. Nah, di sini terdapat halaman reconcile terdiri dari dua invoice yang telah kita tambahkan pada tab transaksi sebelumnya. Kemudian di sini terdapat open balance Rp55.200 karena kekurangan dari yang kita inputkan sebelumnya. Kita dapat melakukan edit pada salah satu invoice-nya. Misalkan kita edit pada invoice yang pertama, pada invoice dengan kode 00013, kita edit di sini. Nah, di sini otomatis terganti sesuai dengan yang ada
pada open balance sebelumnya. Di sini kita lakukan validate, lalu terdapat informasi bahwa transaksinya berhasil tervalidate. Setelah itu, kita akan kembali ke bank statement payment invoice. Di sini, kita lakukan untuk validate bank statement. Nah, di sini untuk bank statement payment invoice-nya sudah berhasil tervalidate dan terganti ke stage validate. Lalu kita akan mengecek untuk journal entries-nya dari bank statement-nya. Di sini untuk journal entries-nya terdapat satu bank statement yaitu dengan kode 0009 untuk pembayaran dua invoice, yaitu invoice 00013 dan 00014. Kemudian untuk jumlahnya itu sesuai dengan yang kita lakukan reconcile tadi. Kemudian kita akan melakukan pengecekan untuk customer invoice dari customer Ale. Di sini kita lakukan pengecekan untuk customer invoice-nya. Nah, di sini kita dapat melakukan pengecekan untuk invoice yang pertama pada kode 00013. Di sini terdapat informasi bahwa invoice-nya telah terbayarkan sebagian, yaitu tadi di sini terdapat informasi bahwa terbayarkan pada 21 November 2023 sejumlah Rp33.600. Kemudian kita akan melakukan pengecekan untuk invoice yang kedua pada invoice 00014. Di sini untuk informasinya bahwa invoice-nya berhasil terpaid pada tanggal 21 November 2023 dengan total Rp266.400. Kemudian di sini saya akan melakukan percobaan untuk kondisi yang kedua. Kita akan mencoba untuk create bank statement. Di sini untuk payment invoice dan vendor misalkan. Kemudian di sini untuk beberapa field-nya telah terisi otomatis, lalu kita akan menuju ke tab transaction, kita add line, lalu pada pop-up transaction di sini kita dapat mengisi untuk partnernya, misalkan di sini kita asumsikan bahwa kita akan melakukan create statement untuk customer invoice. Di sini misalkan untuk partner Arasya, kita akan coba untuk add line. Nah, di sini terdapat beberapa invoice dari customer Arasya. Kita akan memilih salah satu dari invoice-nya, misalkan pada kode invoice 00015, di sini kita klik, lalu kita select. Lalu pada pop-up-nya ini otomatis tertampilkan di sini. Misalkan untuk to pay-nya, untuk amount-nya kita isi sesuai dengan jumlah yang ada di to pay. Kita isi, copy, lalu kita paste di sini. Sini kita isi customer invoice Arasya. Kemudian kita lakukan save and close. Pada halaman bank statement payment invoice and vendor, di sini untuk compute balance-nya itu tertambahkan sesuai dengan yang kita isi pada amount-nya. Kemudian kita mencoba untuk add line lagi untuk vendor bill. Misalkan di sini untuk partnernya, misalkan kita pilih untuk FreshBooks, kita akan pilih untuk invoice atau bill-nya. Di sini terdapat beberapa bill dari partner FreshBook. Kita akan mencoba untuk memilih salah satu. Di sini kita akan memilih salah satu bill pada kode 0010. Kita lakukan select. Lalu di sini terdapat total untuk to pay-nya yaitu Rp555.000. Misalkan kita akan melakukan pembayaran ke vendor FreshBook sebanyak Rp600.000. Sini kemudian kita isi labelnya untuk vendor bill FreshBooks. Kemudian kita akan lakukan save and close. Nah, di sini untuk compute balance-nya itu terjumlahkan sesuai dengan yang telah diisi pada amount-nya. Kita akan lakukan copy, lalu kita paste pada ending balance. Selanjutnya kita lakukan save pada bank statement payment invoice dan vendor. Di sini setelah bank statement payment invoice dan vendor berhasil tersave, kita lakukan pause.
Kemudian di sini untuk bank statement, payment invoice, dan vendor berhasil terpos dan berpindah pada stage processing. Kita dapat lakukan reconcile untuk bank statementnya di sini. Nah, di sini terdapat dua pembayaran, yaitu untuk pembayaran vendor bill dan customer invoice. Di sini terdapat vendor bill Freshbook dan customer Arasia. Kita akan mencoba untuk lakukan validate untuk customer Arasia, kita lakukan validate. Nah, lalu di sini ketika kita akan mencoba lakukan validate untuk vendor bill dari Freshbook, kita belum bisa melakukan karena di sini masih terdapat open balance untuk reconcile-nya. Kita akan lakukan untuk penambahannya di sini, misalkan kita tambahkan untuk account-nya, misalkan account receivable di sini. Nah, di sini otomatis untuk penambahan untuk account receivable vendor bill Freshbook sebanyak 45.000. Setelah itu kita dapat lakukan reconcile pada vendor Freshbooks. Kita lakukan validate. Nah, di sini terdapat informasi bahwa dua transaksi dari customer invoice dan vendor bill telah berhasil terreconcile. Kemudian kita kembali ke halaman bank statement, payment invoice, dan vendor. Kita mencoba untuk lakukan validate di sini. Nah, di sini untuk bank statement, payment invoice, dan vendor telah berhasil tervalidate. Kita dapat melakukan pengecekan untuk jurnal entries-nya. Di sini terdapat pembentukan dua jurnal entries, yaitu dari pembayaran invoice untuk customer Arasia dan pembayaran vendor bill untuk vendor Freshbook, seperti itu. Kemudian pada bank statement vendor bill Freshbook, di sini terdapat account receivable sebanyak 45.000 karena sebelumnya kita tadi melakukan pembayaran sebanyak 600.000, seperti itu. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan di bagian customer invoice dan vendor bill. Kita akan mencoba untuk melakukan pengecekan yang pertama di customer invoice Arasia. Di sini untuk kode invoice 0015 terdapat informasi bahwa invoice-nya berhasil terbayarkan pada tanggal 21 November 2023 sebanyak Rp88.800.000. Selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan pada vendors di sini. Nah, di sini terdapat informasi bahwa untuk vendor bill dari vendor Freshbook telah berhasil terbayarkan pada tanggal 21 November 2023 sebanyak Rp555.000, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.